Indomie ternyata jadi merek lokal Afrika. Bener apa enggak? Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, hari ini kita akan ngomongin Indomie, bro. Oke, kamu pernah makan Indomie? Oh iya jelas, tentu saja favorit. Kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini katanya Indomie diakui sebagai merek lokal Afrika. Iya, Percaya nggak? sampai jadi seserahan kawin segala. Seserah Serius, saking dicintainya loh. saking dicintainya. Saking dicintainya. Sampai akhirnya buka pabrik di sana loh. Ini menarik banget menurut gue ya. Karena apa ya? Kalau ngomongin brand luar negeri masuk ke Indonesia udah banyak ya kan. Tapi sekarang gimana caranya supaya brand lokal Indonesia juga bisa kayak Indomie gini ya kan? Strategi apa yang perlu dilakukan? Terutama buat teman-teman yang punya produk, punya bisnis ya kan, punya brand yang lokal Indonesia. Gimana sih caranya ya bisa sesukses Indomie ini? Mungkin ada yang tahu apa ceritanya gimana ya? Asal muasalnya tahu nggak ya? Sebenarnya kayak kita mesti baliknya ke ada satu konsep di mana kita ini punya diaspora di luar kan. Oke. Nah, kita punya WNI yang banyak yang tinggal di luar negeri. Tapi di Afrika kayaknya nggak banyak, men. Kayaknya nggak banyak, betul. Itu pasti dia jalurnya lewat trader. Oke. Gitu. Jadi ini konsep dasarnya mengekspor barang ya. Yeah. Biasanya kita kerjasama sama retail store di sana, atau toko di sana, untuk dia mau menerima barang kita, mau menjualin barang kita di situ. Oke. Proses paling simpelnya kayak begitu. Bisa lewat trader. Atau trader itu ada yang oke, pokoknya gue beli satu kontainer, gue kirim ke sana, nanti di sana ada distribusinya dia sendiri. Yes. Gitu. Ada yang langsung ke distributornya di sana, ada yang langsung direct ke toko-tokonya di sana. Jadi beda-beda, macam-macam lah jalannya, ada sangat banyak sekali untuk bisa melakukan itu. Gitu. Nah, biasanya normally ya, yang dituju kalau brand Indonesia itu pasti ke negara-negara yang banyak TKI-nya. Oke. Biasanya. Iya, Makanya aku iya. juga heran, kok bisa di Afrika ya? Interesting. Karena harusnya yang banyak TKI-nya. Contoh misalkan Hong Kong, Yes. Taiwan, Yes. Dubai juga banyak loh. Oh, Dubai Dubai ya. itu juga banyak, Oke. Arab itu juga banyak. Itu. Nah, yang begitu-begitu itu kayak ke Jepang dan sebagainya, kita bisa nemuin produk-produknya Indonesia di situ. Gitu. Kenapa ya? Karena banyak TKI yang bekerja di situ. Artinya marketnya udah ada. Yes. Lah, biasanya ketika marketnya udah ada, baru tuh dari mereka itu spreading. Dia ngasih tahu ke majikannya, Yes. dia ngasih tahu ke teman-temannya, yang teman-teman orang lokalnya sana. Akhirnya mereka belajar untuk menyukai, mencintai makanan itu juga atau produk itu juga. Terekspos. Maksudnya ini flow ya. Kalau ngomong flow-nya itu begitu. Iya. Umumnya. Lah Afrika ini ya apa ceritanya? Kalau menurut gue sih ya, ini strategi yang menarik ya. Jadi dia nggak masuk ke sono. Mungkin saya nggak tahu, kita berspekulasi. Kalau kalian misalnya tahu ada cerita yang lebih benar atau menarik ya, mungkin bisa share di komen nanti ya. Tapi kayaknya sih menurut gue mereka tuh ngelihat peluang, ya kan, peluang di Afrika ini kayaknya butuh sebuah makanan pangan yang simple, cepet dan awet gitu ya. Dan salah satunya adalah mie instan. Gue pernah dengar waktu itu bukan Indomie sih. Jadi bapak penemu mie instan dunia, orang Jepang kalau nggak salah ya. Jadi dia itu ngomong misinya dia tuh dia pengen semua orang itu nggak ada yang kelaparan. Jadi gue ingat waktu itu dia cerita, dia bilang dia mau kayak di Afrika itu ya, maksudnya dia ngeliat orang kelaparan dia kayak dia sedih gitu ya. Dia ngerasa, dia bilang dia pengen supaya semua orang itu punya bisa makan gitu intinya. Dan salah satunya dengan mie instan ini gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan Indomie bisa sampai ke Afrika. Tapi kayaknya Emang peluang bisnis aja. Peluang bisnis aja menurut gue bisa lihat. Cuma yang menarik ya, kok bisa ya diterima gitu ya? Apakah mereka tes dulu atau gimana? Harusnya gitu ya? sih gitu. Tapi kan ya gimana pun juga Indomie yang mie goreng itu sempat menduduki nomor 1 instant noodle terbaik di dunia. Wow, nomor 1. Number 1 terbaik di seluruh dunia itu Indomie. Itu sempat dia. Wow, luar biasa. Makanya nggak ya iyalah emang enak. Emang enak. Tapi gini ya, maksud gue pernah kayak lu berasa ekspektasi, karena kan lu ngelihat ya banyak influencer juga bikin Indomie dan lain sebagainya. Ketika ekspektasi lu setinggi ini, terus kemudian bener-bener pada saat lu makan Indominya, kok rasanya gitu aja gitu ya? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nggak di Indomie tapi iya pernah. Ya, Oh oke, ya.
Gue kayaknya pernah ngerasa gitu loh. Jadi kemarin itu kan, wah, gue asal ngeliat orang tuh kalau di YouTube atau di TikTok ya orang makan Indomie, cerita-cerita Indomie, ekspektasi gue tuh tinggi banget gitu ya. Dan begitu gue masak Indomie sendiri dan gue makan, ya rasanya begitu doang gitu maksudnya. Tapi ya. akhirnya itu melahirkan sesuatu yang baru. Apa? Lahirlah Warmindo. Iya. Lahirlah Warmindo, lahirlah apa itu namanya guys? Mie agam ya? Bangladesh. Mie agam Bangladesh. Mie Bangladesh ya. Lahirlah begitu. Gitu. Terus akhirnya aku nggak tahan sih kemarin ngelihat istriku mendadak kepengen mie nyemek yuk. Mie nyemek itu Surabaya banget ya, tapi mie nyemek itu masukin gambarnya ini mie nyemek. Iya, agak sedikit bukan kuah dan nggak kering, jadi di tengah-tengah. Pas dia masak, aku baru tahu kok. Ternyata mie nyemek itu tak pikir dasarnya itu apa? Dari mie kuah ayam bawang atau mie kuah kari. Okay. Aku pikir itu. Enggak, mie nyemek itu dari mie goreng. Aneh kan? Aneh. Aku baru tahu. Kayak, wah, mie nyemek itu dari mie goreng. Maksudnya ada kreasi-kreasi ini gitu. Okay. Emang enak sih. Maksudnya di bumbunya itu ditambah, udah bumbunya dari mie gorengnya itu dimasukin, tambahin lagi, aduh aku lapar. Kecapnya dimasukin. Kecap masukin, sambal masukin, bawang masukin semua, bumbu seasoning yang bubuknya dia masukin semua. Terus habis itu ditambahin apa sih kayak pala, terus ditambahin apa lagi? Aku nggak ngikutin masaknya. Tambahin pala lah, tambahin apa bukan sambal bajek, sambal bawang, sambal terasi begitulah. Masukin gitu. Terus dimasak baru tambahin kuah. Enak. Waduh. Emang jadi lapar bro. Nyemek. Emang enak tambahin tuh topping-toppingnya apa tetek-bengnya. Jadi enak. Nah kreasi-kreasi kayak begini yang bikin akhirnya kita tambah gak bosan lagi tuh. Iya. Itu luar biasa banget sih. Oke, kita balik lagi ke mengekspor. Iya, mengekspor ya kan. Menilik dari keberhasilan Indomie, dan ini bukan satu-satunya produk Indonesia ya yang berhasil diekspor ya. Ada produk lain, contohnya apa coba? Apa aja? Kopiko mah udah merajalela sudah luar biasa itu ya kan. Ada lagi misalnya. Tapi emang aku nggak pernah ketemu coffee candy yang enaknya kayak Kopiko sih. Nggak tahu ya. Ada sih ya, ada banyak sih ya di luar ya. Dan gimana? Iya ada banyak itu. Tapi gimana ya caranya kita build satu produk yang ketika awalnya itu nggak di-build for that segment, tapi ternyata akhirnya bisa diterima sama seluruh suku, ras, profil yang berbeda-beda gitu. Bisa menginternasional, that's not easy. Not easy. Kan? Kok bisa ya? Tapi mungkin menurutku strategi di awalnya adalah dia membidik satu segmen tertentu dulu. Betul. Selalu gitu kan ya. Jadi kayak misalnya, aku rasa kalau misalnya halnya di Indomie ini pasti segmennya masyarakat kelas bawah ya kan? Enggak juga, masa iya? Di awal-awalnya. Masa di awal-awal gitu? Feelingku. Tapi distribusi utamanya dia supermarket. Enggak lah. Di Afrika maksudmu? Oh enggak, di Indo. Waktu pertama kali. Oh pertama kali di Indo. Kan dia distribusi supermarket pertama kali. Iya, interesting ya. Makanya kalau ngomong dari segi strategi marketingnya, I think this is one of the things yang patut dipelajari sih. Distribution strategy sih. Distribution aja ya. Baru-baru nanti advertising. Tapi masuk ke sini aku pengennya malah ngebahasnya ke sini. Emang sebuah brand untuk teman-teman CEO bisnis online emang perlu ekspor ya? Oke. Perlu nggak menurutmu? Kalau ngomong perlu, mungkin nggak perlu banget ya, karena tergantung daripada kapasitas produksimu juga, ya kan. Kamu punya manpower dan lain sebagainya, ya kan. Tapi kalau misalnya kamu sudah jadi raja maksudnya di kandangmu sendiri, why not export? Why not gitu kan? Artinya harus nunggu. Kita ini punya populasi, kemarin barusan diperbaruin datanya BPS 282 juta jiwa. Oke. Sekarang penduduknya Indonesia. 282 juta jiwa, emang berapa persen sih yang udah jadi marketnya lu? Kalau belum banyak, ngapain ekspor? Nah, setuju. Kandang sendiri aja belum dikuasain. Betul. Kandang sendiri aja udah gede banget gitu. Aku ngelihat ada banyak teman-teman alumni kita ya. Itu banyak banget yang ngomong, Pak apa saya ekspor aja ya, apa saya begini ya begitu ya. Ngomong lo ekspor tuh a whole different game. Bukan nggak bisa, tapi it's a whole different game. Different. Nah, kenapa kok harus ekspor ketika kamu makan pasar yang lokal aja? Udah bisa bikin lu kaya raya. Bener. Gak usah ngomong ke nasional deh. Ngomong marketnya Surabaya dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya. Lu bisa jadi raja di situ aja deh. Itu aja udah bisa kaya raya. Gede banget, betul. Ini kayak di China ya, yang
tahu yang orang paling kaya di China nomor 1 tuh jualan apa? Air ya. Yang Ya kan? label warna merah itu. Yang itu. Ya itu dia cuma menang di satu segmen aja, di mana-mana nggak dijual gitu kan ya. Dan bahkan kalau dia ekspansi ke luar negeri juga dia cuma beli perusahaan lokal di situ, ya dia nggak jual merek itu juga, dia jual merek yang lokal juga gitu ya. Jadi necessity untuk ekspor itu memang ya iya dan enggak gitu ya. Tapi menurutku ada satu sih yang apa ya? Ada satu kayak kebanggaan tertentu gitu ya. Baik ketika barang lu bisa ditemuin di luar. Bener ya kan, ketika barang lu, wih Indomie men, wah gitu kan, misalnya orang luar negeri yang ngomong atau gimana. Kita nih bukan yang pemilik loh. Kita pengkonsumsi. Kita punya pride-nya ya. Iya. Bener. Kita kayak tribe-nya kan, kita kayak apa? Kayak sukunya gitu kan ya. Kita ngerasa, wih, gua tuh makan ini dari negara gua coy. Indo pride. Iya, itu dari negara gua coy. Oke ya, dan itu kayak gimana gitu ya rasanya, dan bikin itu tambah orang lebih loyal lagi ya dengan produknya menurut gue ya. Brand kita ditemukan di luar negeri, itu bisa jadi pisau bermata dua nggak? Pisau bermata dua. Contoh, Interesting. contoh. Gimana? Di Singapura terkenal satu dendeng namanya beceng hiang. Gue tahu. Ya kan, tahu ya. Setiap kali orang pergi ke Singapura, pulangnya pasti itu selalu bawa itu. beceng. Sekarang dia waktu beberapa, I think aku lupa 2016 apa kalau nggak salah atau 2017, dia buka cabang di Jakarta, di Surabaya dan lain sebagainya. Sekarang tutup semua. Cabang yang di Indonesia tutup. Cabang di Indonesia tutup. Kenapa? Ada satu brand yang memang terbentuknya adalah untuk oleh-oleh lokal. Ketika dia muncul di tempat lain menjadi aneh akhirnya. Setuju. Betul. Karena value-nya dia menjadi hilang. Iya. Value spesialnya hilang. Story-nya hilang. Story bahwa gue bawain lu karena gue habis dari Singapura loh gitu. Itu hilang. Betul. Dan apa efeknya ketika itu terjadi? Menurutku itu membunuh bisnisnya dia yang di Singapura juga. Iya, bisa karena jadi. Orang langsung ngerasa nggak spesial lagi. Iya. Apa pikirannya orang-orang ketika udah tahu becengnya ada di Jakarta, ada di mall, ada di Surabaya, ada apa dan sebagainya. Orang pergi ke Singapura, apakah dia masih akan mikir untuk gue bawain beceng yang aja soalnya di Indonesia nggak ada? Oh nggak bisa. Sekarang udah berubah karena orang udah berpikir kan, beceng yang nggak ada di sini, ngapain gue beli di Singapura? Itu bisa jadi ngefek loh ke omsetnya dia di Singapura. Bisa jadi, apalagi orang Indonesia yang paling banyak kontribusi ke sono. Bisa jadi pisau bermata dua. Iya. Makanya sebelum kita keluar go internasional sebenarnya harus dipikir-pikir. Harus dipikir dulu. Di Bali ada satu t-shirt, tau nggak lo? T-shirt Bali itu apa sih? Joger, Ingat gak? Dulu dia pernah nuntut atau siapa ya? Jadi ada orang jualin joger di marketplace. Oke. Terus dituntut apa supaya nggak boleh jual gitu? Oh, karena dia mau orang datang ke tokonya dia. Yes, dia mau cuma bisa beli kaos joger itu di Bali. Nggak bisa di tempat lain. Kan dia ngejaga itu satunya. Ya, jadi itu menurut gua salah satu yang interesting. Ya pisau bermata dua juga. Ya dalam satu kata dia memang terbatas banget di situ, ya kan. Orang bahkan mesti datang, nggak bisa beli di marketplace, ya kan. Tapi ya itu. Nah ini memang harus dipikirin ya baik-baik. Tapi biasanya ini terjadi dengan kayak namanya barang oleh-oleh. Contoh kayak misalnya yang sekarang yang ada satu yang pengusaha yang pinter banget tuh, dia bikin bolu kukus di mana-mana. Di Jogja dibikin bakpia kukus, di Bogor dia bikin apa kukus, ya kan, di Surabaya dibikin apa kukus. Jadi setiap kota dibikinin kukus, gitu. Tapi ya sama aja sebenarnya. Tapi dia bikin itu sebagai oleh-oleh spesial untuk tempat tertentu. Jadi tergantung daripada strateginya sih menurut gua. Tahu nggak ada satu yang aku shock untuk ngeliat. Jalan-jalan waktu ke Singapura, landing mampir ke Jewel yang di Changi itu, yang ada air terjunnya. Mampir ke Jewel, jalan, tuh nyari makan ceritanya, sama family kan, nyari makan, lah ini lagi gitu. Tau nggak apa? Sushi teh ada di Jewel. Wow, keren juga. Dan rame. Wow, keren. Menurut gue kayak, wah ini sih Coach Steven hebat sih. emang maksudnya itu satu pride lagi ya gitu maksudnya. Iya. Bisa sampai begitu ya gitu. Maksudnya kan kita nggak expect ya ada satu brand yang dari Indonesia restoran masuknya bukan ke yang ngecek-ngecek loh, masuknya ke
Jual, iya, gitu. langsung. Udah masuk ke situ, udah ngelihat sushi teh, harganya sih ya harga Singapura, nggak harga Indonesia ya. Gitu. Terus habis itu jalan lagi aku shock. Apa? Ngelihat apa tuh? Pelangnya Gojek. Oh, iya. Gitu. Ada Gojek. Ada di Changi. Iya, itu gua agak sedikit bangga tuh. Ih, Gojek gua bilang. Kasih diskon lagi. Iya pakai. Ada pakai Gojek tuh ya. Itu aku ngeliat shock. Jalan lagi dikit di Changi ya, di terminal. Aduh, lupa terminal berapa. Salah satu terminalnya muncul. Kok kayak familiar logonya. Kan masih dari jarak jauh tuh. Makin dekat. Lah, tahu apa kok? Kopi kenangan. Yes, kenangan kopi. Tapi di sana kenangan kopi. Makanya karena kopinya diganti bahasa Inggris jadi kopi, harganya naik 3 kali lipat. Makanya guys, kalau lu suka minum kopi, minum yang di Indonesia. Selama namanya masih kopi gula aren. Nah, itu masih murah tuh. Benar. Tapi kalau udah brown sugar coffee, wah, different. Levelnya udah beda itu. Udah lain, harga naik 3 kali lipat langsung. Iya, tapi akhirnya gue hitung-hitung si kopi kenangan sama kenangan kopi gitu. Emang faktor kalinya dia sekitar kali 3 kali 4 gitu. Terus gue hitung-hitung lagi, oh ya benar. Emang sesuai sama WMR-nya. Oke. WMR-nya emang kali 3 kali 4. Oke. Gitu. Jadi ya udah ya emang normalnya di sana untuk pricing point segitu gitu. Untuk pricing point segitu ya. Terus akhirnya temenku nyoba. Kita nggak lagi barengan, dia lagi di Orchard, ternyata ada kenangan kopi juga di situ. Yeah. Terus habis itu dia coba, katanya dia nih, aku nanya gimana rasanya, sama nggak? Katanya dia, sama sih. 20.000 musuh 60.000 sama aja. Kalau gue jujur, gue suka kopi, tapi gue bukan kayak fanatik terhadap satu brand ya, maksudnya. Oke. Maksudnya gue makan, ya oke. Any coffee brand. Iya, as long as nggak ancur-ancur banget gitu ya. Tapi memang kita balik ke sini ya. Jadi itu brand-brand yang berhasil. Brand-brand yang menurutku itu berhasil. Ya. Ada juga brand-brand yang susah berhasil. Nah, mungkin menurutku ya ada beberapa brand yang seperti yang kamu ngomong tadi ya. Sebelum dia mikir ekspansi ke luar negeri, ya kan? Memang perlu dipikir baik-baik ya kan. Karakter daripada produknya seperti tadi ngomong, kalau oleh-oleh itu nggak bisa ya kan. Kemudian jangan kata keluar negeri, keluar daerah aja susah. Ya kan? Nah, itu mesti punya strategi yang beda, atau misalnya dia behaviornya emang beda gitu. Yes, kalau misalnya kayak restoran buka di mana-mana, oke lah. Ini ada beberapa brand Indo yang mungkin yang dulu gua nggak pernah kepikiran bahwa ini adalah brand Indo. Lo tau Ban, GT Radio, tahu? Nah, itu ternyata brand Indo, Pak. Indopret satu itu. GT itu gajah tunggal. Bukan Gran Turismo. Bukan Gran Turismo. Gue dari dulu mikirnya itu Gran Turismo ya kan. Ternyata bukan, itu brand Indo ya kan. Terus ada lagi ini ya. Buceri. Buceri? Oh, Buceri itu Indo. Buceri Indo. Bingung kan? Sepatu Buceri. Ada lagi Terry Palmer. Terry Palmer. Handuk kan? Handuk. Ya. Itu Indo. Itu Indo katanya. Ya. Kata mungkin, siapa jual barang harus murah ya? Iya. Terry Palmer itu handuknya nggak murah. Nggak murah. Mungkin gua rasa orang mikir ini kayak luar negeri, soalnya namanya kayak Arnold Palmer. Tahu kan? Jadi ada tendensi ke situ. Ya. Iya lagi. Bener kan? Iya lagi. Iya kan? Terus lambangnya juga kayak payung ya apa gue lupa lambangnya kayak gitu. Jadi gue dari dulu tuh mikir, padahal itu jual di ITC Mangga 2, gue inget banget. Gue selalu lewat tokonya itu gitu loh. Dan dia memang jualnya anduknya lumayan bagus ya, lebih tebal daripada yang lainnya. Dan orang selalu inget ya, anduk Terry Palmer gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini beberapa brand yang mungkin menurutku punya asumsi bahwa dari luar negeri. Dan kalau udah seperti ini, ya sekalian aja kalau menurut gua. Berarti dalam negeri sendiri udah berasumsi seperti itu kan. Artinya sebenarnya ada persepsi yang bisa dibangun ya. Iya. Gitu. Maksudnya kayak meskipun produk kita misalkan nih produk kita import, tapi sebenarnya bisa aja kita nggak mengemas itu dalam bentuk oh ini barang import gitu. Yes. Itu kan juga bisa toh. Bisa. Ada satu brand yang salah satu yang sangat besar sekali sekarang di skincare, ngakunya dari Canada. Tapi aslinya China. Tapi itu kan semua kan image yang dibangun gitu. Yes. Gitu. Nah, orang akan memvalidasi lagi akhirnya gitu kan, apakah emang produknya oke atau enggak, emang produknya masuk ke mereka atau enggak gitu kan. Dalam kasus Indomie tadi, ya berarti produknya diterima. Produknya emang masuk. Cuman emang garis bawahnya adalah kan itu Indomie udah omset berapa di Indonesia?
baru dia melakukan proses ekspor. Yes. Itu. Tapi kalau kita bisnis online, mungkin teman-teman yang omsetnya masih 200 juta, 300 juta, apa iya perlu ekspor? Apa iya sudah perlu go internasional? What do you think? This is tough questions. Karena kenapa? Kalau ngomongnya online, jalur distribusinya beda lagi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi ada beberapa brand sih menurut gue yang bisa menggunakan ini secara pintar ya. Jadi mereka ini memang bikin brandnya itu seakan-akan terkenal sampai ke luar negeri. Oke. Seakan-akan. Hanya untuk authority builder aja bahwa gue udah ada di Singapura loh. Exactly. Padahal sebenarnya main target marketnya dia tetap bukan sono. Tetap di Indonesia. Iya. Jadi dia bikin exposure seperti di luar negeri, tapi target marketnya bukan orang luar negeri. Orang luar negeri, orang Indonesia. Ya contoh kayak brand ya hijab, ya kan yang terkenal itu satu ya. Macam-macam lah ya. Jadi ada beberapa brand tersebut. Jadi memang dia tidak bangun itu untuk target luar negeri lain ya. Betul. Itu akan sangat menolong menurut gua. Ternyata caranya untuk bisa masukin ke luar negeri itu juga nggak sesulit itu. Bahwa cuma tinggal kita titipin di toko di sana, kita consignment di sana, itu sangat mudah untuk jalanin. Aku ada klien gitu yang sebenarnya kalau kita mau tata itu gampang banget untuk kita bisa buka store di luar negeri. Gitu. Kenapa? Karena sekarang ternyata untuk masuk ke sana kita punya brand tuh dia diakuin. Udah diakuin. Kualitas Indonesia itu udah diakuin. Brandnya Indonesia itu udah diakuin. Kita udah tidak dalam keadaan 10 tahun, 15 tahun yang lalu loh. 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin orang masih agak ada 50-50 lah. Gitu. Sekarang orang punya punya perspektif yang bagus terhadap produk-produk lokalnya itu. Gitu. Dan misalkan nih ya. Apakah di semua produk apa kategori tertentu? Enggak, hampir semua sih. Hampir semua. Makanan-makanan dan lain sebagainya. Makanya kita snack kan banyak ekspor. Iya. Snack-snacknya kita, bahkan minuman-minuman itu banyak banget. Tisu kita juga banyak ekspor. Oh, ada satu. Outside Yes. itu brand Indo, guys. Iya. Bener. Itu masuk sampai supermarket luar negeri. Makanya sekarang akan lebih mudah untuk sebenarnya kita kalau mau melakukan ekspor. Itu nggak sulit. Gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi. Butuh atau enggak? Jangan-jangan kandang sendiri aja belum menang. Ngapain kita harus effort ke luar negeri? Kita pikirin aja biayanya untuk cek toko, untuk ngirim barang. Logistiknya itu loh, logistik akomodasinya itu nggak kecil juga. Apakah itu udah keputusan yang tepat untuk kita melakukan ekspor? Atau ya udah lebih baik kita menangin dulu di kandang kita. Dan buat perusahaan-perusahaan yang emang udah gede, udah jadi pemenang di sini, kenapa lu nggak ekspor? Nah, betul. Itu aja sih. Guys, jadi kalau kalian pengen dapat update terbaru tentang bisnis online, ya kan? Kamu cek aja di sini nih. Join ke WA komunitasnya CEO Bisnis Online ya. Di sini guys, gratis. Oke, buruan join sekarang ya kan? Nah, nanti kamu bisa dapat update terbaru dari kita.